Hari ini 24 April 2024 ya. Saya membahas kembali mengenai XAUUSD. Kita bisa ngelihat bahwa secara tren ini sudah masuk masa bearish ya. Memang kuat ketika dia kemarin breakout, dia punya trend line minor untuk bullish di H1 dan H4, akhirnya dia breakout area tersebut dan sekarang kita masuk ke masa penurunan ya. Kita masuk ke masa penurunan dari XAUUSD. Kalau misalnya kita tarik garis, itu sebenarnya nggak perlu juga sih kalau kita tarik garis trend line. Kenapa? Karena it's still a long way go. Kita masih bisa fokus untuk sell dulu. Kita bisa marking beberapa zone yang mungkin menjadi retracement sebagai seorang buyer dan continuation sell sebagai seorang seller. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada beberapa area yang saya zoning out. Ini area kemarin, which is saya bilang saya fokusnya bullish. Saya sudah tuliskan di dalam grup. Saya sudah share ke teman-teman bahwa dengan momentum yang ada, sebentar saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan kepada teman-teman. Hari Kamis bukan, kemarin itu hari apa? Saya menyampaikan bahwa saya bullish, intinya gitu. Saya ngambil buy dan saya akan pertahankan buy saya. Makanya ketika kemarin 2296, teman-teman ingat kita hit stop loss. Dia nge-hit 2295 ke bawah, lalu saya infokan re-entry buy now. Kenapa? Karena memang saya punya keyakinan bahwa dia akan bullish, dia akan retracement dengan ada momentum tambahan dari para buyernya. Di sini buyer masih cukup signifikan ya, teman-teman bisa ngeliat. Buyer masih cukup signifikan, belum ada momentum pembalikannya. Sebelum kemarin dihajar habis-habisan di sini, ya. Teman-teman bisa lihat dihajar habis-habisan. Di sini dia ada momen golden cross, tapi dihajar sekali lagi candlestick full panjang ke bawah. Dan kembali golden cross-nya ketika sudah menyentuh bottom-nya. Kondisi sekarang belum ada pembentukan ingin adanya dead cross, tetapi RSI dengan MACD-nya masih full dikuasai oleh buyer ya di H1. Yang perlu kita mapping apa sekarang? Jadi teman-teman perlu melihat ya di sini ya. Kalau marking. Jadi teman-teman perlu lihat ya bahwa 2333 ini adalah area yang tidak disentuh, yang dari kemarin tidak berhasil di breakout sama sekali. 2333. Artinya apa? So this one full of ada liquidity-nya di sini. Liquidity. Sehingga ketika nanti dia masuk lagi ke zone 2333, itu kita tinggal tunggu momentum dalam M30 atau H1 apakah dia akan breakout lebih naik atau enggak. Karena if dia breakout lebih tinggi daripada 2333, maka dia akan menyentuh ke 2344. Ya, masuk ke zone yang paling atas lagi. Jadi range-nya 100 pips. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa marking resistannya itu adalah di 2333. If 2333 breakout, maka dia akan lanjut ke 2343, 2344. If dia nggak breakout, maka ini masih akan consolidating. Masih akan masuk dalam zone yang sama, naik turun. Ya. Ini yang saya marking bawahnya adalah 2324. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini jaraknya semua 100 pips. Ya, ini saya atasnya 2343. Jarak semua 100 pips. Naik paling tinggi dia 100 pips, turun paling jauh juga dia 100 pips. Jaraknya adalah 100 pips ya. Sehingga apa? Sehingga momentum teman-teman ambil buy maupun sell, it's actually fine selama teman-teman mampu untuk marking the zone-nya. Artinya, sekarang kan 2328. Tadi apakah saya ada sell? Yes. Saya bersama dengan Growcount taking a high risk untuk ambil sell. Kenapa? Karena kita melihat earliest highest-nya ya. Earliest highest-nya sebelum-sebelumnya di sini. Ini ada di 2329 sampai ke 2333. Ya. Jadi kalau tadi kami ambil itu adalah area sell high risk itu di 2328 sampai 2329. Tapi selebihnya saya bilang kalau kalian mau lebih aman ya nunggunya di 2330, 2333. Kenapa? Karena itu adalah zone yang akan kita pastikan sebagai supply zone minornya. Nah, jadi kondisi sekarang bagaimana? Kondisi yang teman-teman bisa lakukan sekarang adalah waiting the game lagi. Dia akan masuk dalam momentum up and down-nya dan akan retest beberapa kali. Ini pertama kali tadi dia retest jam 11 ya. Teman-teman lihat lowest-nya sampai ke 2325, lalu di jam 12 dia lowest-nya sampai ke 2324. Dia nge-retest area support-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya yang terjadi, sama seperti yang terjadi di sini. Dan teman-teman bisa perhatikan if dia masuk dalam zone supply-nya dan tidak berhasil breakout 2333 ya. Ini kan kalau diturunkan seperti ini sebenarnya, 2333, 2330 ya. This one. If dia nggak breakout 2333 dan 2330-nya, maka ini adalah area dengan potensi sell terbesar kita di jam sekarang, di jam siang sampai sore nanti. Potensial sell kita. Ya. Dan next potential sell-nya di berapa? Ya di atas lagi, 2343, 2346. Oke.
Potensial buy kita di mana? Untuk buy high risk-nya adalah di 2324, 2323. Kalau di 2325 bisa juga. As long apa? Selama 2323-nya nggak breakout. Jadi ini the power of 3 ya. Kita ngomongin semuanya yang belakangnya ada 3 ya. 2343, 2333, dan 2323. Angkanya cukup odds ya, cukup aneh, tapi ini yang perlu kita fokuskan. Gimana kalau setelah dia breakout 2323? So, dia lanjut turun ke 2320, drop lagi ke 2314, ngambil sampai bawah. Dan itu memvalidasi penurunannya dia yang cukup signifikan juga di sini. Kalau misalnya kita ngeliat dari dari H4 dulu aja. Ya, kalau misalnya teman-teman dari H4, ini masih dalam momentum dia mau golden cross di H4, masih panjang dan dia mau golden cross. Artinya apa? Ada nggak potensial dia akan retracement lagi? Yes, ada potensial dia untuk retracement lagi selama dia golden cross. Kalau misalnya kita ngeliat secara pandangan dari Fibonacci, the best area untuk entry sell kembali itu jelas ya, adalah di 2369, 2390. Kenapa? Karena itu kan melanjutkan penurunan dari trend line-nya. Gitu ya. Dan itu membuat tarikan garisnya nggak steep, jadi tarikan garisnya akan lebih natural. Tidak kita tarik dari atas ini steeping ke bawah, karena itu akan cukup invalid nanti ke depannya. Sedangkan kalau kita ngeliat di daily, ya di daily ini adalah awal dari penurunannya. Kalau kita lihat di daily ya, awal dari penurunannya. Kalau setelah kita tarik MACD-nya, ini baru pertama kali dia dead cross ketika drop kuat kemarin. Tapi kalau teman-teman lihat secara jangka panjang, it is a bullish sign-nya. Ini bullish sekali. Dia bullish kencang naik ke atas. Ya, bullish kencang naik ke atas. Jadi kita bisa tahu bahwa primary trend line-nya, primary trend itu adalah bullish, tapi untuk secondary trend yang kita tradingkan sehari-hari itu dia masuknya sekarang di bearish. Artinya apa? Ada potensial nggak dia akan breakout, dia lanjut mengalami penguatan? Yes, ada. Dengan catatan 2333 ini. Artinya apa? Jadi teman-teman sekarang bisa trade sell 2330, 2333 as long 2333-nya tidak breakout. Ya, 2333-nya tidak breakout. Lalu teman-teman bisa entry buy for continuation, buy untuk melanjutkan. If 2333-nya breakout, jadi buy-nya instan sampai ke 23 paling dekat ya, 2338 oke lah, 2338, 2343 oke. Oke, jadi menurut saya itu sudah cukup jelas dan pandangan saya is still a bullish sign. It's still a bullish sign. Jadi sell itu only for scalping dulu. Walaupun secara momentum kita memang melihat ya, di sini momentumnya kuat sebagai seller karena bearish, tapi kita bisa manfaatkan momentum ini ya, momentum di H1 ini untuk mencari buy dulu. However, yang terjadi nanti kita bisa lihat dari market dan teman-teman bisa ngikutin markingan yang saya sudah lakukan. Thank you.